Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang dari Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, firman Tuhan hari ini sungguh indah bagi saya, saudara, karena pengkhotbah itu biasanya dikenal sebagai kitab pesimis. Segala sesuatu pesimis, dikatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi kalau kita perhatikan, kitab pengkhotbah bukan berisi tentang pesimistik hidup ini, tetapi tentang takut akan Tuhan sebenarnya. Dan bagian ini menunjukkan hal yang luar biasa bagi saya. Apa yang ingin diajarkan oleh pengkhotbah? Yang pertama adalah kerja keras. Bukan workaholic ya. Jadi kerja tanpa batas waktu. Pengkhotbah mengatakan bahwa taburkanlah benihmu pagi-pagi hari sampai pada petang hari. Artinya ada batasan kerja. Wajar dari pagi sampai petang, sampai sore hari. Maka dia bekerja. Artinya kerja keras, mental kerja keras itu sangat diperlukan saudara sekalian pada saat ini. Kalau boleh saya katakan generasi milenial, generasi berikutnya gitu ya. Itu generasi yang boleh dikatakan mengagung-agungkan kerja cerdas. Betul, kita harus kerja cerdas. Jangan kerja capek. Tetapi namanya kerja keras, itu pasti kerjanya cerdas. Yang namanya kerja cerdas, pasti kerja keras. Mengapa? Karena ketika kita kerjanya cerdas, maka kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk meng-create something, karya-karya yang lain. Kalau kita kerjanya keras tapi capek, kita nggak ada waktu. Tapi kalau kita kerja keras untuk menghasilkan efisiensi waktu, maka kita bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk menciptakan karya-karya yang lain. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali bagi saya. Karena bagaimana kita kerjanya keras tapi juga kerjanya cerdas. Saya rasa banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang mungkin yang kerjanya itu pengennya enak. Nah, tapi nggak mau kerja keras. Itu dia. Akhirnya ikut pesugihan gitu ya, saudara. Banyak kan anak muda yang sekarang pada saat ini saya lihat ya begitu ya. Pengennya gajinya tinggi. Tapi kalau disuruh jualan nggak mau begitu. Ya nggak mungkin. Pengennya kerjanya dapat levelnya tinggi. Tapi disuruh kuliah nggak mau. Lah, dari mana gitu? Nggak apa-apa. Nggak kuliah, nggak apa-apa. Tapi bagaimana tunjukkan apakah engkau memiliki daya juang? Kalau dulu mantan Menteri Perikanan yaitu Ibu Susi, itu kan cuma tamatan apa begitu ya. Tapi dia kerja keras, tapi juga dia memakai otaknya. Sehingga dia berhasil dalam hidupnya. Nah, yang kedua saudara, apa yang diajarkan oleh pengkhotbah yaitu Tuhan akan memberikan keberhasilan. Ketika kita kerja keras, memanfaatkan waktu dengan sangat baik, dan juga menggunakan apa yang ada pada kita, maka Tuhan yang akan menentukan keberhasilan itu. Dikatakan engkau tidak tahu mana yang berhasil, ini atau itu atau kedua-duanya, nggak ada yang tahu. Tapi yang engkau tahu adalah pastinya Tuhan yang akan memberikan keberhasilan. Sehingga keberhasilan itu tidak engkau klaim semata-mata sebagai kerja kerasnya saya. Tetapi keberhasilan itu engkau klaim ini adalah dari Tuhan. Nah, ini sangat penting saudara. Supaya kita tidak menjadi jumawa, menjadi sombong saudara. Banyak orang yang sudah mapan, sudah mampu, dia pikir karena kerja kerasnya dia. Tetapi sebenarnya itu dibalik itu semua itu adalah anugerah Tuhan semata. Di sini penting sekali bagi pengkhotbah. Sehingga ketika engkau kerja, engkau dengan kerendahan hati bahwa Tuhan yang akan memberikan keberhasilan. Maka engkau akan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, saudara sekalian, tidak memilih yang enak-enak saja. Kerjakan tugas kita. Ini atau itu atau ini dengan sebaik-baiknya. Kita pengen berhasil, tapi pengennya kerjanya yang enak-enak saja, yang tadi saya sebutkan begitu ya. Kalau yang tidak enak, kita nggak kerjakan. Kalaupun tidak enak, kita kerjakan sambil ngedumel, sambil ngomel segala macam. Nah, ini repot. Maka kita tidak akan berhasil, kata Tuhan. Maka karena engkau tidak tahu mana yang berhasil, tidak yang berhasil, kerjakan saja tanpa memilih. Karena kita tahu, kita nanti akan merasakannya ketika someday kita akan tahu. Saudara sekalian, ketika saya
melakukan satu pekerjaan yang kadang-kadang saya bingung, ini tuh untuk apa saya kerjain ya? Hasilnya apa? Tapi ketika saya berkeluarga, saudara, saya jadi ngerti kenapa Tuhan izinkan saya melakukan pekerjaan tersebut. Ternyata ketika saya berkeluarga, itu sangat amat bermanfaat dan menambah nilai skillnya saya. Kerjakan saja tugas kita. Sadar tidak sadar itu malah menambah skillnya kita, keahlian kita. Tetapi kalau kita malas, saudara sekalian, maka jangan pernah berharap untuk berhasil. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini, renungkanlah dan lakukanlah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.